Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Pratiwi Mesita dengan NPM 2013025031, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Mahasiswa Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan mengerjakan sebuah topologi untuk UTS dari Kom.Jarkom lanjutan. Di sini ada ketentuan soalnya, di sini topologinya yang sudah saya buat seperti di paket tracer di samping. Nah, selanjutnya ketentuannya diberi petunjuk Anda adalah seorang junior network engineer yang diminta mengimplementasikan konfigurasi pada topologi di atas dengan informasi sebagai berikut. Di sini net 1 itu ada ketentuannya 192.168.x.0/24 dan net PTI-nya 190.190.1x8.0/24 di mana X-nya akan diganti oleh digit terakhir NPM. Di sini karena NPM saya belakang terakhirnya adalah 1, jadi di sini maka net satunya adalah 192.168.1.0/24, lalu untuk net PTI-nya adalah 190.190.118.0/24. Dan di sini net 1 perlu dikonfigurasi VLAN, net 1 perlu disubmit sebanyak XX ditambah 3 dan dengan mengganti XX dengan digit ke-9. Digit ke-9 saya adalah 3, maka di sini ganti 33 ditambah 3 adalah 39. Dan selanjutnya untuk VLAN A sama dengan subnet kedua dan VLAN B sama dengan subnet ketiga. Dengan juga men-setting router 1 sebagai router on stick dan memberikan IP terakhir dari setiap subnet kepada subinterface-nya, lalu server DNS menggunakan IP kedua terakhir dari VLAN A, konfigurasi IP, subnet mask, default gateway, yang sesuai aktivasi setiap server DNS dengan menambahkan record www if unila.ic.id dengan IP yang diberikan kepada server PTI. Nah, selanjutnya kita langsung aja konfigurasi di paket tracernya. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi routernya. Di sini enable config terminal, lalu kita masuk ke interface gigabyte 0/0.10 untuk VLAN A, lalu masukkan encapsulation.1 key 10, lalu masukkan IP address-nya. IP address 192.198.1.126 255.255.255.192. Selanjutnya kita masuk ke interface gigabyte 0/0.20. Masukkan encapsulation.1 key 20, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.198.1.190 255.255.255.192. Selanjutnya kita keluar dulu, kita membuat nama router, kita kasih aja router PTI gitu ya, hostname router PTI, lalu masuk ke enable secret Putri, lalu masukkan username-nya Putri juga, masukkan vendor MOTD tadi ya, welcome to PTI server. Lalu selanjutnya adalah memasukkan tadi ada IP domain name yaitu www.if.unila.ac.id. Lalu masukkan juga crypto key untuk generate
generate RSA, lalu kita masukkan juga lenvt 04, dan terakhir beri password putri123 aja, dan kita login lalu keluar. Nah, selanjutnya itu di sini tadi disuruh untuk server DNS menggunakan IP kedua terakhir dari VLAN A. Kita masuk ke server DNS dulu. Ya, ini adalah server DNS, kita ganti dulu namanya. Ini adalah server PTI. Nah, selanjutnya kita masuk ke server DNS, lalu ke desktop, dan lalu pilih IP configuration. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.125. IP address-nya 192. Lalu ini untuk default gateway-nya IP kedua terakhir yaitu 126. Lalu DNS server-nya pakai 125. Dan selanjutnya kita memberi IP DHCP pool VLAN A dan VLAN B. Kita masuk ke router lagi, yaitu IP DHCP pool VLAN A. Lalu masukkan networknya 192.198.1.64, lalu 255.255.192. Kita masukkan default router menggunakan IP kedua terakhir tadi 192.198.1.126. Lalu DNS server, yaitu tadi DNS servernya pakai 125. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP DHCP pool VLAN B dengan masukkan networknya network 192.168.255.255.255.192. Selanjutnya default routernya pakai yang 190. Lalu DNS servernya sama, pakai 125. Ya. Selanjutnya kita keluar dulu. Lalu jangan lupa interface gigabit 0/0 itu diaktifkan. No shutdown. Oke, exit. Sudah aktif kah? Ya. Sudah. Selanjutnya kita beri IP exclude, IP DHCP exclude, address untuk yang 192.198.1.125, lalu 192.198.1.125
1.126. Lalu selanjutnya yang terakhir kita juga beri ke yang tadi itu 190. Ya. Selanjutnya, kalau sudah, kita ke server PTI untuk lakukan konfigurasi IP di sini. 190.118.2. Selanjutnya subnetnya 255.255.0. Default gateway-nya kita pakai 190.190.118.1. Dan untuk DNS servernya 192.168.1.126. Sorry. Oke, udah benarkah? Kita cek dulu. Selanjutnya, kita close, lalu kita pergi ke routernya lagi. Di router ini kita akan ke config, lalu ke internet gigabyte 0/1. Kita masukkan 190.190.118 tadi 2. Dan password max-nya 255.255.255.0. Jangan lupa di on-kan untuk ke internet gigabyte 0/1. Selanjutnya kita ke DNS server lagi untuk mengaktifkan DNS-nya. Di sini www.if.unila.ac.id. Addressnya 190.118.2. Kita add. Selanjutnya jangan lupa di on-cam. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS-nya di setiap switch. Di sini kita klik switch switch 0, lalu ke CLI, enable config terminal, lalu VLAN 10, namanya adalah VLAN A, lalu VLAN 20 dengan nama VLAN B. Selanjutnya adalah interface. Kita masuk ke interface range as Ethernet 0/1 sampai dengan 10. Lalu masukkan switch mode akses. Mode akses. Switch port ya. Switch port mode akses. Lalu switch port akses
akses VLAN 10 ya. Selanjutnya kita ke interface range 11 sampai 24. Kita beri switch port mode access. Lalu switch port akses VLAN 20. VLAN 20. Switch port akses VLAN 20. Oh, salah. Nah, selanjutnya kita keluar dulu interface gigabyte 0/2. Jadikan switch port mode trunk ya. Di sini nih setting VLAN database port 1 dan dijadikan mode trunk. Oke, selanjutnya kita ke switch. Kita ke switch 1. Ke switch 1, lalu CLI, enable, config terminal, lalu masukkan VLAN 10. Namanya adalah VLAN A sama seperti tadi. Lalu VLAN 20 dengan nama VLAN B. Lalu keluar exit. Selanjutnya kita masuk ke interface range bus Ethernet 0/1 sampai 10. Lalu switch port mode access. Lalu switch port akses VLAN 10. Lakukan juga untuk interface VLAN yang 20, jadi ini 11 sampai 24. Lalu switch port mode access. Salah. Lalu switch port VLAN akses VLAN 20. Oke, selanjutnya kita kasih interface gigabyte 0/1 switch port mode trunk. Oke, next itu ke switch 2. Di sini enable config terminal, terus VLAN 10 dengan nama VLAN A, lalu VLAN 20 dengan nama VLAN keluar. Lalu masuk ke interface range VA 0/1 sampai dengan 10. Masukkan switch port mode access. Switch port switch port access.
VLAN 10. Lanjut ke yang selanjutnya 11 sampai 24. Switch port mode access. Lalu switch port access mode access VLAN 20. Selanjutnya beri interface GB 0/1 switch port mode trunk. Oke. Udah. Habis itu kita coba PC1 menggunakan DHCP-nya, apakah sudah dapat otomatis gitu. Kita ke PC 0, lalu ke desktop, lalu pilih IP configuration, lalu pilih, sebelumnya di sini kita coba desktop. DHCP successful di server DNS di PC0. Coba kita DHCP successful di PC1 juga. Kita coba DHCP successful. Berarti untuk yang ini kita sudah tandai dulu. Lanjutnya di sini konfigurasi routeran, memberikan hostman, akses SSH juga sudah tadi, memberikan password, banner juga sudah, konfigurasi pada interface yang sesuai dengan aturan subnet. Konfigurasi udah, ini juga udah. Selanjutnya adalah konfigurasi Ether channel pada switch 3, 4, dan 5. Setting server PTI sebagai web server. Kita ke switch 3, CLI, lalu enable, config terminal, interface, range, bus Ethernet 0/1 sampai dengan 4. Lalu channel group 1 ya, mode aktif. Oke, lalu keluar dulu, kita interface port channel 1. Kita jadikan switch port mode trunk. Selanjutnya kita ke switch selanjutnya kita masuk ke interface lagi, range bus Ethernet 0/7 sampai dengan 8 dengan channel group 2 ya.
channel group 2, mode aktif, lalu portnya juga port channel 2, selanjutnya switch port mode trunk. Oke. Dan kita coba dulu kirim pesan antara router ke server. Successful. Lalu router ke PC 1. Successful. Lalu router ke PC 0. Successful. Lalu router dari router ke server PTI. Successful. Selanjutnya adalah dengan men-setting tadi ya, men-setting sebagai web server tadi, server PTI. Kita klik lalu pilih service. HTTP-nya kita lihat di sini udah on, lalu kita pilih index. Kita ganti aja di sini. Welcome to Oke, ini juga sudah selesai. Demikian juga sudah selesai. Demikian penjelasan terkait dengan topologi di atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.